akan mempresentasikan tugas makalah Nahwu untuk penerjemahan yang berjudul Pengaruh Urutan Kata dan Infleksi atau i'rab dalam bahasa Arab terhadap penerjemahan kalimat nominal atau jumlah ismiyah ke bahasa Indonesia. Nah, di sini ada latar belakang. Di latar belakang ini dijelaskan bahwa bahasa Arab memiliki sistem i'rab yang menentukan fungsi dalam kalimat. Sedangkan bahasa Indonesia tidak memakai seperti itu. Bahasa Indonesia lebih bergantung pada urutan kata. Contohnya begini, dalam bahasa Arab posisi kata bisa dipindah-pindahkan, tetapi maknanya tetap bisa dipahami karena adanya i'rab. Sementara dalam bahasa Indonesia, kalau posisi katanya diubah, maknanya bisa jadi aneh atau berubah total. Karena itu, penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak bisa dilakukan secara harfiah saja. Penerjemahan harus memahami ilmu nahwu supaya makna yang diterjemahkan tepat dan aman. Jadi inti latar belakangnya adalah pentingnya memahami struktur bahasa Arab agar hasil terjemahan tidak salah makna. Nah, dari latar belakang tadi muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagaimana struktur jumlah ismiyah ke dalam bahasa Arab. Nah, yang kedua, bagaimana fungsi urutan kata dalam kalimat. Dan yang ketiga, bagaimana fungsi i'rab dalam menentukan makna. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang di sini yang pertama ada mendeskripsikan jumlah ismiyah, menganalisis urutan kata, menjelaskan fungsi i'rab, dan menganalisis hasil penerjemahan. Nah, di bagian ini dijelaskan bahwa linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Lalu ada sintaksis yang membahas tentang struktur atau tersusunnya kalimat. Sedangkan dalam bahasa Arab ada ilmu nahwu yang berfungsi mengatur hubungan antara kata dalam kalimat. Nah, i'rab menjadi bagian penting karena i'rab menunjukkan fungsi suatu kata apakah sebagai subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Jadi tanpa memahami nahwu dan i'rab, seseorang bisa salah memahami arti kalimat Arab. Nah, setelah membahas struktur bahasa, berikutnya masuk ke teori penerjemahan. Di sini dijelaskan bahwa penerjemahan bukan hanya memindahkan kata per kata, tetapi memindahkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam proses penerjemahan, sering terjadi pergeseran struktur kalimat karena setiap bahasa punya sistem yang berbeda. Jadi, tujuan utama penerjemahan adalah menghasilkan terjemahan yang tetap, mudah dan dipahami, dan komunikatif. Artinya, meskipun strukturnya berubah, maknanya tetap harus sama. Selanjutnya, masuk ke pembahasan inti. Di sini ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Kalimat ini terdiri dari dua unsur utama, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada itu bisa dibilang sebagai topik atau subjek pembicaraan, sedangkan khobar adalah informasi yang menjelaskan mubtada. Nah, keduanya ini biasanya berstatus marfu. Jadi hubungan antara mubtada dan khobar membentuk makna yang utuh dalam kalimat. Nah, setelah memahami struktur jumlah ismiyah, sekarang masuk ke pembahasan tentang urutan kata dan i'rab. Dalam bahasa Arab, urutan kata itu fleksibel, ada konsep yang disebut takdim wa ta'khir, yaitu mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu kata untuk memberi penekanan tertentu. Jadi, posisi kata dalam bahasa Arab bisa berubah sesuai tujuan pembicaraan. Contohnya ada rofa, nasab, dan jar. Karena itu, walaupun posisi kita berubah, maknanya tetap bisa dipahami lewat i'rab. Meneliti sistem bahasa Arab, peneliti kemudian membandingkannya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab memiliki struktur yang lebih fleksibel karena menggunakan infleksi atau i'rab.
Sedangkan bahasa Indonesia tidak memakai inversi seperti itu, jadi lebih sering bergantung pada urutan kata. Makanya saat menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia sering terjadi penyesuaian struktur supaya hasil terjemahan terdengar alami. Selanjutnya, penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Artinya, penelitian menganalisis data secara mendalam dan menjelaskan hasilnya dalam bentuk deskripsi. Data penelitian diambil dari teks bahasa Arab yang mengandung jumlah ismiyah. Kemudian, data analisis berdasarkan struktur sintaksis dan hasil penerjemahannya. Nah, supaya lebih mudah dipahami, di sini ada contohnya. Di sini contohnya ada kata at-thalibu. Di sini at-thalibu itu mubtada. Nah, mujtahid itu khabar yang artinya siswa itu rajin. Nah, dari contoh ini terlihat bahwa struktur bahasa Arab tetap bisa diterjemahkan dengan baik ke bahasa Indonesia selama fungsi katanya dipahami dengan benar. Nah, di bagian ini dijelaskan bahwa perubahan posisi kata dalam bahasa Arab bisa mempengaruhi fokus makna. Selain itu, i'rab juga sangat penting karena menentukan fungsi sintaksis suatu kata. Kalau harokat akhirnya salah, itu artinya bisa berbeda atau maknanya bisa berubah. Jadi penerjemahan harus benar-benar memahami i'rab agar tidak terjadi kesalahan arti. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa dalam proses penerjemahan sering terjadi pergeseran sintaksis. Struktur bahasa Arab biasanya disesuaikan dengan pola bahasa Indonesia supaya lebih natural. Tetapi walaupun strukturnya berubah, maknanya tetap harus dipertahankan. Jadi fokus penerjemahan adalah kesepadanan makna, bukan sekedar kesamaan bentuk. Nah, kesimpulannya di sini jumlah ismiyah memiliki struktur yang khas dalam bahasa Arab. Urutan kata mempengaruhi fokus dan penekanan makna. Lalu, i'rab menentukan relasi sintaksis antar kata. Karena itu, pemahaman terhadap ilmu nahwu sangat penting dalam proses penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia agar maknanya tidak berubah.